Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Al-Fakir, nama Saifuddin dengan NIM 05585124. Baik, izinkan Al-Fakir untuk mengerjakan tugas praktik jaringan tugas 2 untuk menggunakan CMD ya, dan kita akan menuliskan prompt atau perintah ini pada CMD. Baik, untuk itu kita ketik di sini di Windows CMD. Sini udah muncul ya, dengan klik kanan dan run as administrator. Nah, kita di sini, do you want to allow this app to make things to your device? Klik yes. Nah, di sini kita udah kebuka dan role kita sebagai administrator ya. Nah, pertama kita akan menjalankan perintah yang tadi, yakni kita menggunakan perintah choose directory atau cd ya. CD ini digunakan untuk memilih directory. Jadi kalau kita ketik seperti ini, itu kita naik level 1 ya ke directory atasnya. CD titik ya. Titik. Misalnya kita mau masuk ke directory D. Nah, maka kita tinggal ketik D, maka di situ sudah muncul drive kita D di sini. Nah, untuk melihat apa saja isi dari drive D atau directory D, kita bisa ketik dir directory. Maka kita sudah bisa melihat isinya seperti ini ya, dan kita bisa masuk dengan choose directory. Maaf, kita hapus karena salah, maka clear screen ya, CLS ini clear screen ini menggunakan membersihkan. Nah, kita lihat sekali lagi. Nah, jadi sudah kita masuk di sini, kan masuk ke salah satu folder directory yang ada di drive D punya saya. Di sini ada ID numpang dan seterusnya sampai ke IT. Untuk memilih directory, kita cukup ketikkan choose directory dan kita ketikkan folder yang akan dituju. Nah, sekarang sudah berpindah antara tadinya awalnya D, sekarang sudah masuk ke folder UT ya. Di folder UT ini kita lihat isinya. Nah, di folder ini banyak sekali folder, di antaranya AVD, BD, IMDK, dan jaringan. Untuk masuk ke folder jaringan, kita ketik cd, choose directory, dan ketik nama foldernya seperti ini. Maka kita bisa lihat kita sudah masuk ke jaringan dan kita akan lihat di sini. Ya, dan di sini isi dari directory jaringan tersebut. Ya. Kemudian kita tekan seperti ini. Kita kembali lagi ke folder utama ya. cd backslash kembali ke folder utama. Itu untuk berikutnya kita kasih CLS untuk menghapus layar. Ya, kita ketikkan C, kita kembali ke folder C ya, atau ke drive C. Baik, ini untuk yang pertama. Alhamdulillah kita sudah selesai. Kemudian berikutnya kita ke CLS tanda tanya, backslash tanda tanya. Nah, tadi kan CLS itu buat clear screen. Nah, kalau kita bingung CLS itu buat apa, kita bisa lihat dari sini. Ya, kita kasih tanda tanya apa sebenarnya CLS itu. Maka CMD akan memberikan informasi kepada kita. CLS itu adalah clear the screen, artinya bersihkan layar ya dari berbagai macam tulisan yang ada di sana ya. Jadi ini kalau help ibaratnya ketika kita menemui kebuntuan, kita tanya ke command prompt ya. Ini seperti sistem untuk bertanya. Kemudian kita lanjut ke dir. Dir tadi sudah kita praktekkan ya. Dir itu untuk directory ya, masuk ke directory yang ada di komputer. Nah, ini directory C32 ya. Jadi sistem 32 banyak seperti itu. Nah, apa itu diri itu sendiri? Kita bisa ketikkan seperti ini. Nah, maka di sini akan banyak sekali eh, perintah dari dir ya. Dari A, display files, specific attribute, nanti dari B, display format, no heading, information or summary, dan seterusnya. Ini sesuai kebutuhan
dari dir atau direktori itu sendiri. Nah, kita hapus biar kita tidak terlalu penuh. Ya, kita sudah belajar dir. Kemudian kita sekarang masuk ke ipconfig. Ya, ipconfig. Tulis ipconfig. Nah, jadi ini hasil dari ipconfig, Windows IP configuration, Windows LAN adapter local area connection tree, media state. Ini media disconnected karena komputer yang saya pakai ini tidak ada pakai LAN ya, tidak ada jaringan LAN. Makanya Windows LAN adapter local area connection ini disconnected ya. Di sini saya tidak pakai LAN, jadi LAN-nya di sini mati ya. Saya pakai WiFi. Nah, adapun LAN adapter WiFi-nya di sini hidup dan di sini eh, apa ini keterangannya ya, connection specific DNS traffic, link lokal IP versi 6 address-nya seperti ini, IP4 address-nya seperti ini, subnet mask-nya seperti ini, default gateway-nya seperti ini. Jadi ini sudah kita bisa praktekkan ipconfig untuk melihat konfigurasi internet protokol pada laptop yang saya pakai. Kemudian setelah itu kita masuk ke IP configuration all. All ini menunjukkan IP config all. Nah, kita akan melihat secara keseluruhan IP config all ya. Jadi perintah ini memberikan info atau informasi hampir sama dengan perintah yang tadi, yakni IP config. Hanya saja memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan Windows maupun MAC address yang digunakan. Jadi nanti ini lebih lengkap ya untuk eh, apa tadi IP config all. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat IP configuration-nya, hostname-nya ini laptop yang saya pakai namanya PKBM SB1, node type-nya hybrid, IP routing enabled-nya no, Windows proxy enabled juga no. Kemudian media state-nya ini tidak disconnected ya, tidak bisa terhubung kita karena nggak pakai kabel LAN, local area network ya. Begitu juga LAN untuk connection 4 juga disconnected, tidak terhubung ya. Yang ada adalah yang ini ya, WiFi ini hidup dan ini identitasnya ya. Nah, ini lebih lengkap daripada yang ipconfig saja tadi ya. Pada bagian bawah kita bisa melihat ada DNS suffix ya. Di sini kita bisa melihat DNS suffix. Nah, DNS nama komputer ditambah DNS suffix ini akan membentuk suatu format yang disebut dengan fully quantified domain name. Nah, jadi ini eh, apa identitas. Kemudian kita sudah bisa mempraktekannya, kemudian kita ipconfig tanda tanya ini juga sama. Apa saja sebenarnya yang bisa kita cari informasinya dari ipconfig ini. Nah, jadi ketika kita tekan enter, kita bisa melihat bagaimana ipconfig ini kita pakai. Di antaranya nanti kita bisa pakai untuk renew adapter, release, eh, release, plus ini untuk menghapus, display DNS untuk menampilkan, register DNS untuk mendaftarkan DNS, kemudian show classic ID adapter, set classic adapter, show classic adapter, ya. Kemudian eh, ini help message-nya ya, yang tadi. Ini yang juga tadi kita udah coba ip config slash all ini untuk full informasi konfigurasi, release ini untuk melepas ya, melepas dari alamat IPv4. Kalau dari 6 ini untuk merilis atau melepaskan IP versi 6 address-nya. Kemudian kita renew, nanti bisa kita perbarui alamat IP address versi 4 ini untuk spesifik adapter. Ya. Nah, nanti kita akan praktekkan beberapa dari sini ya. Jadi ini ringkasannya.
API config, source information, config/all untuk detail informasi, renew untuk memperbarui seluruh adapter, settingannya, dan sekarang kita akan praktekkan berikutnya yakni release, ipconfig/release. Kita akan praktekkan ipconfig/release. Ya, perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Jadi settingan awalnya di reset, dilepas. Nah, kalau perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address terkomputer akan kosong. Ya, jadi konfigurasi IP address yang awalnya jadi hilang. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali. Tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Jadi untuk melepas ya, kita bisa baca. No operation can be performed on local area connection. Karena ini memang 3 dan 4 ini LAN itu disconnected ya, kita nggak pakai LAN. Kemudian LAN adapter 3 nih disconnected, 4 disconnected. Nah, ini yang masih ada nih, wireless LAN adapter WiFi. Dan di sini ya, hanya ada link lokal IP versi 6 address saja. DNS-nya sudah nggak ada, default keduanya juga sudah tidak ada. Ya, jadi sudah tidak ada lagi ya. Berbeda dengan yang tadi yang di sini nih. Nah ini masih ada ya. Default keduanya juga masih ada di sini. Subnetnya masih ada. Tapi berbeda ketika kita sudah rilis, maka tidak ada di sini. Kayak suffix sama default gateway sudah tidak ada lagi karena sudah di rilis ya. Nih masih ada default gateway-nya. Nah, bagaimana ketika kita sudah rilis? Nah, kita bisa lihat perintah berikutnya. Di sini nanti kita bisa renew, ipconfig renew. Jadi nanti kita perbarui ya, ipconfig/renew. Maka kita akan lihat terisi kembali ya, yakni untuk WiFi-nya, LAN adapter WiFi yang awalnya kosong nih. Nah di sini nih tadi nggak ada, ini sekarang menjadi ada lagi ya. Untuk link lokal IPv6 address-nya masih sama ya. Yang berubah di sini ya IPv4 IP Internet Protocol versi singkat address 10.235.137.175 ya. Nah, terus subnet masknya juga berubah, default gateway-nya juga. Nah, kita bisa cek ya. Kalau untuk IP4 address-nya ini 10.235.137.175. Dengan yang di sini. Nah, terus nah, ini kan sebelum dirilis. Ya. Nah, yang tadi setelah baru. Ya, tapi ada kesamaan juga ya, ada kesamaan. Terus kita akan lanjut untuk itu config display DNS. Kita melihat settingannya. Ya, oke, config slash display DNS. Nah, kita akan lihat domain server ya, DNS itu. Nah, jadi kita akan melihat namanya domain name system ya. Jadi termasuk localhost koneksi. Jadi ini domain name system ya, nama-nama sistem yang dipakai ya. Zoom ya, tadi hari ini sudah dipakai zoom.base buka 1, time to live-nya 22, data live-nya 4, section answer, ini host record-nya. Ini juga tim apa, kemudian ini juga geokode DSP Microsoft, ini untuk aplikasi update di Microsoft, ada juga traffic manajernya, pokoknya aplikasi bawaan ini ya Microsoft. Dan second drive Windows,
Ini juga client Windows, Traffic Manager. Kemudian ini NS Net, kemudian Mas Project OBS. Nah ini karena saya pakai OBS ya untuk merekam aktivitas ini, maka dia keluar di sini. Nah, jadi itu kita sudah menggunakan display DNS ya. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan ipconfig plus DNS ya. Lihat ipconfig slash plus DNS. Nah, ini sudah ada keterangan Windows IP configuration successfully processed the DNS receiver cache. Jadi perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Jadi sudah kosong, sukses ya. Jadi tidak ada lagi sampah ya, kotorannya sudah tidak ada. Kemudian kita akan menggunakan perintah berikutnya ipconfig register DNS ya. Kita coba ipconfig register DNS. Register DNS. Nah, kita register ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Ya, registration of the DNS search record for all adapter of this computer has been initiated. An error will be reported in event queue in 15 minutes ya. Jadi ini sudah diregistrasi ke DNS server terdekat. Nah, berikutnya kita akan belajar lagi apa itu misalnya ini ping. Nah, ping ini untuk apa? Ini untuk menampilkan berkas bantuan, menunjukkan jaringan ya, jaringan yang kita pakai ya. Tulis saja ping di sini, nanti akan terlihat koneksi jaringannya. Nah, dan di ping ini banyak sekali kegunaannya ya. Kita bisa tanyakan misalnya ke sistem CMD ini, ping untuk apa? Ya, jadi kegunaannya adalah untuk ini specified host understaffed ini untuk fintech, untuk melihat statistik dan continue, tipe control, break, to stop, to store addresses to hostname, number of account requested to send to precise, set down fragment flag in packet, TTL time to live. Jadi ini banyak sekali. Mungkin kita akan bisa coba ya untuk salah satu ini. Nah, kita juga bisa ping misalnya alamat Google. Nah, maka menerapkan belasan dari alamat Google ya 17.125.6.102 dengan 30 bytes of data. Ini ada belasannya, ini time to live-nya, dan ping statistik for Google ya. Paket send 4, yang dikirim paketnya 4, tadi cepat 4. Loss datanya nggak ada, berarti lancar. Approximate round trip times in Liscon ya. Minimum 36, maksimum 46, average 42. Coba kita lakukan ping terus-menerus ke server Google ini ya. Misalnya ping 74 125 658 102 min T ya. Ini ya. Nah, coba kita ulangi 74 125 68 102 T. Nah, ini mungkin ada kesalahan ya. Nah, coba kita ulangi lagi ya. Ping Google ya. Ping google.com. Nah, dan kita
ping 74.125.68.102.T. Nah, ini yang benar seperti ini, tadi kurang spasi. Jadi ini ping terus menerus, ini bisa kita gunakan untuk ini cek ya, memasang kabel RJ45 untuk memastikan apakah kabel tersebut berjalan dengan baik, maka biasanya kita lakukan pantauan koneksi kabel tersebut dengan melakukan ping ini. Jadi kalau kabel RJ45 yang kita kemarin praktekkan crossover dan strike, kita bisa lihat dari sini kalau memang lancar seperti ini, itu bisa dipastikan jaringan yang kita buat bagus ya. Jadi ini akan terus sampai apa ini berhentinya nggak ada kecuali kita paksa berhenti. Nah, Ctrl C kita akan berhentikan. Nah, berhenti. Nah, jadi kita sudah ping ya 50 detik ya ternyata ini 50 detik atau 50 kali kiriman. Jadi ini lancar. Ya, alhamdulillah. Kita clear screen. Lanjutkan tugas berikutnya ya ini net start ya, net start. Kita ketik di sini net start. Nah, perintah net start ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya Netstat sama dengan Task Manager. Jadi kalau di Windows ini ada Task Manager ya. Nah, misalnya ini klik kanan, Task Manager. Nah ini. Itu prinsipnya sama. Jika Task Manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, ini aplikasi yang saya pakai dan sedang berjalan di sini kelihatan. Sedangkan Netstat yang tadi kita ketik di CMD menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Jadi ini kalau Task Manager ya. Nah, adapun Netstat tadi ini digunakan untuk menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya dan IP-nya udah ada ini. Kemudian portnya juga sudah ada ya. Itu untuk Netstat. Nah, di sini kan ada proto, local address, project address, dan state. Ini untuk yang proto, itu artinya jenis protokol yang dipakai. Bisa TCP, ada juga untuk UDP. Nah, untuk sekarang di komputer saya nggak ada yang UDP, adanya yang TCP. Ya. Kemudian untuk local address ini, kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer. Di komputer saya ini nomor portnya dan alamatnya ini. Ya. Dan saat aktif melakukan koneksi. Jadi ini aktif sedang melakukan koneksi. Contoh ini adalah koneksi-koneksi yang ada di komputer saya ya, laptop yang saya pakai untuk mengerjakan tugas ini. Kemudian untuk foreign address, kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Jadi lokal yang dituju oleh local address. Contoh di atas ya, contoh ini adalah yang saya pakai ya di komputer saya. Sedangkan state itu kondisi dari koneksi yang sedang terjadi atau statusnya. Established berarti ada ya, established. Kalau Swahid ini berarti sedang menunggu. Ya. Nah, state ini banyak sekali, ada listening, artinya siap untuk melakukan koneksi, ada send mengirimkan pesan send receive menerima pesan paket established. Nah, yang ini punya saya established ini koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Jadi sudah ada koneksi antara komputer ini ya dengan port-port yang ini siap mengirimkan data. Time wait ini artinya sedang menunggu koneksi. Nah, kita bisa menggunakan nested ini untuk command yang lain ya. Ini kita bisa tuliskan netstat A, netstat A. Nah, di sini ada ternyata listening ya, listening yang tadi siap untuk melakukan koneksi. Jadi
Netstat ini Netstat strip A ini menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak. Jadi ada established juga, ada listening juga. Nah, ini koneksi-koneksi yang terjadi di komputer saya ya untuk Netstat A. Jadi ini kelihatan ya. Nah, ternyata di sini ada UDP ya. UDP juga muncul di sini. Yang atasnya TCP ya. Cuma statusnya di sini tidak ada. Selain Netstat A, kita juga bisa mengetikkan Netstat E. Nah, untuk Netstat E ini digunakan untuk menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Nah, ini bitnya yang diterima segini, yang dikirim segini. Unikas paketnya segini, yang dikirim segini. Nah, unikas paket segini, diskatnya 0, errornya 0, unknown protokolnya 0. Ini Netstat E. Ada lagi Netstat N. Untuk netchatting ini digunakan untuk menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Jadi ini lebih ke arah numerik ya, seperti yang ini tadi ya. Nah, mungkin mirip ya. Cuma di sini numerik semua ya. Kalau yang netchat aja di sini ini kan ada yang tidak numerik nih ya. Bagian addressnya ini ada yang tulisan seperti ini karakter. Kalau yang netchat E ini, netchat N ini semuanya numerik. Lagi kita tuliskan netstat O. Sebentar, netstat. Net, salah nulis ya. Tetap saja. Netstat O. Ya. Untuk netstat O, ini memberikan proses ID untuk setiap koneksi. Nah, proses ID. Jadi dia punya ID ini. PID, proses ID setiap koneksi. Jadi setiap koneksi ini punya ID atau identitas. Jadi di situ udah tertulis masing-masing proses ID-nya. Untuk proto dan nanti setiap proto ini local address, region access dan seterusnya ini punya PID masing-masing atau proses ID. Nah, ya. Kemudian di sini kita juga bisa memunculkan netstat S, yakni statistik per protokol. Nah, ini per protokol punya statistik datanya, ya. Misalnya IP statistiknya ini pakai diterima, udah benar banget. Errornya, address errornya, kemudian data graphic forward, unknown protocol receive, receive paket started, ini statistik dari IP versi 6-nya, kemudian ICMP versi 4 statiknya, ICP versi 6 statiknya, TCP statistik for API, dan seterusnya ya, ini banyak statistiknya masing-masing, jadi bisa lebih detail. Kemudian Nestat juga ada Nestat R, jadi digunakan untuk melihat routing tabel dari koneksi ya. Nih, interface listnya seperti ini. Kemudian IP versi 4 routing tabelnya seperti ini. Jadi pivot, network destination, netmask, gateway, interface, dan metric. Ini untuk yang routing di IP versi 6 ya. Kemudian bisa juga kita masukkan netstat P. Jadi kalau netstat P ini kita digunakan untuk menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Ya.
Ya, itu untuk praktek Netstat ya. Kemudian kita praktek yang ke-15, yakni praktek eh, chart, tracker. Nah, ya, ini tracker, chart. Ya, apa itu chart? Ini digunakan untuk kita bisa tanyakan kalau kita lupa chart. Nah, jadi nanti kita bisa menanyakan ya, chart. Chart. Nah, ini banyak perintahnya. Kita bisa gunakan misalnya chart D atau misalnya chart R ya, chart R. Bisa ya. Mungkin kita praktekkan chart 4. Chart. Chart nanti kita perdalam lagi ya. Kemudian patch ping, kita pakai patch ping. Patch ping. Nah, ini perintah pada patch ping. Patch ping sama ke host list. Ini patch ping ke host list. Ya, ini patch ping ping patch. Ini target name or address-nya belum spesifik ya. Mungkin nanti kita bisa cari lagi. Terus kita ns lookup. ns lookup. Ini servernya unknown, address-nya network server ya ini ya. 10.5.102 ya, untuk ns lookup. Kemudian net shell. Kita coba keluar net shell. Ini udah masuk net shell ya. Untuk net shell-nya kita sudah masuk. Tinggal kita kasih perintah ke dalam net shell.
Jadi sebenarnya di NetEase ini banyak perintahnya ya. Coba kita keluar dulu. Kita tanya NetEase. Nah ini untuk NetEase. Kegunaan alias file, konteks, remote machine, domain, username, password. Nah ini pakai NetEase. Terus ketik misalnya untuk password ya, NetEase. NetEase. Oke, NetEase. Oke, password. Oke, NetEase. Oke, ya ini masih nanti coba ya. Terus habis itu kita akan praktekkan root dan net. Root dan net. Root. Ini adalah hasilnya adalah manipulate random floating tables. Ya, ini rootnya. Simple names used for destination are locked up in the network database file network. Select names for gateway are locked up in the host name database file host. So kita ketik root print ya. Root print. Nah, ini hasil printan root atau skema jaringannya. Nah, interface-nya ini mirip yang tadi ya. Terus net, terakhirnya kita net. Net. Net ini banyak ya. Sini kita net account. Ini not account. Force user log off. How long after time expires? Tak pernah. Minimum password text nggak ada. Maksimum password is usia maksimum 42 tahun. Dan misalnya net komputer. Nah, ini komputernya minta komputernya apa atau tambah atau hapus. Dan misalnya net config ya. The following running service can be controlled server dan workstation-nya. Dokumen completed successfully. Kita coba lagi net continue service net session tidak ada. Terus ada lagi net view misalnya net view. Ini lagi proses ya. Jadi sementara itu dulu ya, kita close aja. Ctrl C.